Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada perkuliahan pagi ini, untuk mata kuliah arsitektur berkelanjutan, kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Nah, materi yang akan saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ini adalah tentang perkembangan berkelanjutan. Nah, jadi sebelum memasuki perkembangan berkelanjutan, saya mau flashback dulu sedikit ke materi pekan lalu. Di pekan lalu itu saya sudah menyinggung sedikit tentang persoalan global sebelum masuk ke pembangunan yang berkelanjutan itu atau sustainability development. Nah, jadi persoalan global itu diawali dari masalah sosial, ekonomi, hingga ke ekologi. Jadi ketika kita berbicara tentang sustainability, maka ini skopnya adalah skopnya skala besar atau cakupannya luas, yang meliputi masalah sosial, ekonomi, dan juga ekologi ya, terutama ya masalah lingkungan. Persoalan pertambahan penduduk dan urbanisasi memicu masalah ekonomi, kemiskinan, kesenjangan sosial, hingga perubahan iklim dunia. Nah, bisa kita ambil contoh untuk kota Jakarta saja misalnya, di mana arus urbanisasinya itu sangat besar ya, orang berbondong-bondong ke Jakarta karena mengejar impian adanya besarnya jumlah lapangan pekerjaan di sana. Nah, dengan adanya impian semacam itu sehingga kota Jakarta menjadi sangat padat dan akhirnya timbullah permasalahan ekonomi karena besarnya atau luasnya atau besaran jumlah lowongan pekerjaan itu tidak sebanding dengan arus urbanisasi yang terjadi. Maka apa akibatnya? Maka terjadi banyak titik-titik yang terjadi kepadatan penduduk. Penduduknya padat, akhirnya timbullah permukiman-permukiman kumuh, dan karena kepadatan tersebut maka muncullah masalah perekonomian dan muncullah masalah kemiskinan bagi mereka yang akhirnya tidak kalah bersaing tapi tetap stay di Jakarta. Nah, dengan adanya kemiskinan sehingga terjadi kesenjangan sosial. Nah, semua ini pada akhirnya nanti berimbas kepada bisa sampai kepada adanya perubahan iklim dunia. Sekali lagi kalau kita lihat sekitar tahun lalu ketika lockdown, bulan-bulan awal lockdown itu dilaksanakan, bagaimana kondisi Jakarta? Tenang gitu ya, maksudnya lengang, terus bahkan langitnya pun biru gitu, bagus gitu ya, jernih, biasanya yang penuh dengan polusi sehingga selalu berkabut langit Jakarta itu. Nah, itu jadi arahnya ke sana. Nah, sehingga semua ini terjadi tidak jauh dikarenakan adanya intervensi manusia pada lingkungan alam. Tapi pembangunan itu tidak mungkin tidak ada intervensi terhadap lingkungan alami. Nggak mungkin kita bangun tapi lingkungan alaminya itu tidak ada perubahan. Itu memang sesuatu yang tidak mungkin. Nah, cuman bagaimana nantinya dengan mempelajari sustainability ini, bagaimana nantinya pembangunan tersebut dengan adanya intervensi terhadap lingkungan alami, tapi tidak merusaknya, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sebenarnya sustainability ini skopnya itu lebih ke jangka panjang. Nah, dengan berbagai permasalahan global pada lingkungan, sosial, ekonomi tersebut, maka dibutuhkan suatu upaya. Pertama, energi kita tidak habis agar dapat dinikmati generasi mendatang. Ini berhubungan dengan lingkungan. Ini adalah isu besarnya ya. Yang kedua, budaya kita itu tidak hilang dan masih bisa diteruskan ke generasi mendatang. Jadi yang kedua adalah budaya, ini berkaitan dengan permasalahan sosial. Yang ketiganya adalah menghilangkan kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu untuk bidang perekonomian ya. Dari sini timbullah berbagai kesepakatan di dunia dengan beragam permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial, maka dibutuhkan sesuatu agar pertama energi tidak habis sehingga dapat dinikmati generasi mendatang tadi ya.
budaya tidak hilang dan masih bisa diteruskan ke generasi mendatang. Terus menghilangkan kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka sekarang kita masuk ke sustainable development. Di sini ada statement bahwa pembangunan yang memenuhi tuntutan kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi sustainable development itu harus seperti ini. Bahwa apa yang bahwa intervensi yang kita lakukan terhadap lingkungan saat ini nih, ya pembangunan tadi itu merupakan intervensi terhadap lingkungan alami dalam rangka, kenapa ada pembangunan ya, itu tadi dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan sekarang. Nah, catatannya adalah tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi tidak boleh mengancam kelangsungan hidup generasi yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Sehingga tidak boleh ada konflik antara pembangunan dan lingkungan. Memang ada intervensi terhadap lingkungan alami kita, tapi tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada gangguan, gitu ya. Atau justru membuat sebuah ancaman baru untuk kelangsungan hidup di masa mendatang. Jadi skopnya sangat luas ketika berbicara tentang sustainable development. Nah, ini definisi sustainable development diambil dari Brundtland pada PBB tahun 1987, ini pada konferensi PBB kalau tidak salah. Jadi sustainable development merupakan proses pembangunan baik itu lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Ya, jadi memang dalam rangka pemenuhan kebutuhan sekarang, ya, yang sekarang. Tapi generasi mendatang tidak boleh jadi korban akibat pembangunan yang kita lakukan. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, terdapat faktor yang harus dihadapi, yaitu bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Jadi ketika terjadi kerusakan lingkungan dan kita ingin memperbaikinya, tetap harus dipertimbangkan bahwa pemecahan masalah terhadap lingkungan itu juga harus memperhatikan masalah perekonomian dan keadilan sosial. Nah, di sini pembangunan ekonomi dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan. Nah, pembangunan berkelanjutan adalah pola pembangunan di mana penggunaan sumber daya itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi harus tetap menjaga keberadaan lingkungan hidup. Nah, untuk mencapainya, maka dibutuhkan equity atau keseimbangan atau kesetaraan gitu ya. Inti dari sustainability adalah bagaimana manusia melakukan kegiatannya dengan memberikan efek negatif sesedikit mungkin bagi lingkungan alam. Bahkan sebisa mungkin tidak ada efek negatifnya. Juga meningkatkan kualitas hidup kita dan generasi sesudah kita. Nah, pembangunan berkelanjutan itu dijabarkan dalam 3 ruang lingkup. Tadi sudah sering saya ungkit ya, bahwa ada lingkupan untuk sustainability ini ada 3, yaitu adalah lingkungan, sosial, ekonomi. Pada Earth Summit tahun 87, PBB menyatakan arti dari pembangunan berkelanjutan atau sustainability development ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini sudah disinggung ya tadi. Nah, berdasarkan definisi ini, maka ada 2 konsep utama. Pertama adalah konsep kebutuhan. Ini merupakan prioritas utama yang harus diberikan, khususnya kepada kebutuhan esensial kaum miskin di dunia. Yang kedua adalah gagasan keterbatasan pada kemampuan dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa mendatang. Jadi ada kebutuhan dan ada gagasan keterbatasan. Nah, jadi di sini 3 faktor tadi, nih, yang ini ya, 3 ruang lingkup tadi, yang harus diperhatikan pada pembangunan berkelanjutan, ada sosial, lingkungan, ekonomi, di mana ini saling berhubungan satu sama lainnya, saling bersinggungan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, environment sustainability, yaitu ini masuk ke lingkungan, yang lingkungan dulu, atau environment sustainability, atau keberlanjutan lingkungan kalau diterjemahkan. Nah, perhatian utamanya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang terus terjaga sampai ke generasi penerus,
sampai generasi selanjutnya. Gitu ya. Jadi untuk environment sustainability, maka bagaimana lingkungan itu harus tetap terjaga dengan baik sampai ke generasi kita seterusnya. Merupakan pembangunan yang mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, karena memungkinkan terjadinya keterpaduan antar ekosistem yang dikaitkan dengan umur potensial vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti iklim planet, keberagaman hayati, dan perindustrian. Nah, maka ini ada di 3 kelompok besar yang harus diperhatikan. Pertama, ekosistem integrity atau ekosistem yang berintegritas. Ekosistem tetap terjaga gitu ya. Populasi dalam suatu ekosistem itu juga harus terjaga. Carrying capacity atau daya dukung. Suatu lingkungan itu tidak boleh kehilangan dari daya dukungnya. Daya dukungnya bisa macam-macam gitu ya, baik daya dukung untuk kehidupan, terutama yang untuk kehidupan gitu ya. Selanjutnya ada biodiversity atau keanekaragaman hayati. Jadi 3 aspek besar ini yang tidak boleh terganggu di dalam suatu lingkungan ketika kita melakukan suatu pembangunan atau development. Nah, ini tadi penjabarannya dari yang 3 item tadi. Apa saja sih contohnya? Misalnya mengkonversikan dan mengembangkan spesies langka. Misalnya di lingkungan itu kita mau membangun suatu area wisata atau mungkin suatu area mixed use building yang skopnya besar gitu ya, atau suatu area pemukiman. Tapi ternyata di sana terdapat ekosistem spesies langka, maka itu tidak boleh terganggu. Atau kalaupun mau dipindahkan, maka kita harus tetap mengkonservasinya atau sebisa mungkin membuat lingkungan yang sama tempat spesies langka tersebut hidup. Jadi mengkonservasikan dan mengembangkan spesies langka, mengembangkan keanekaragaman hayati atau biodiversitas tadi ya. Selanjutnya menggunakan energi secara efisien. Seperti kita ketahui sekarang sedang digalakan ya pergantian antara penggunaan bensin misalnya, karena itu merupakan sumber daya energi yang tidak tergantikan ya, karena itu kan dari fosil-fosil purbakala yang which is kalau kita gali terus maka pasti bisa habis. Nah, sekarang sedang digalakan untuk berubah ke mobil elektrik misalnya. Nah, ini dalam rangka itu tadi menggunakan energi secara efisien. Meminimalkan pemakaian sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Membuat bangunan yang ramah lingkungan, tidak makin mencemari lingkungan dengan limbah udara, air, dan suara, gitu ya. Mengedepankan proses ekologi, memperhatikan dan melestarikan ekosistem yang ada, mengembalikan sistem alam ke kondisi yang seharusnya. Yang terakhir adalah menjaga kapasitas daya dukung bumi. Nah, ini adalah yang termasuk skop dari environment sustainability tadi. Nah, pemecahan masalah yang dibutuhkan adalah contohnya adalah penggunaan barang-barang daur ulang, limbah yang dapat diolah kembali. Selanjutnya ada konservasi air, terus limbah yang dapat diubah menjadi energi yang baru, dan energi yang dapat diolah kembali. Seperti itu. Lalu hubungannya apa Ibu? Misalnya ada pertanyaan dari kalian ya. Misalnya dengan pembangunan suatu rumah tinggal, skopnya kan mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan pembangunan suatu kawasan gitu ya. Ya mulailah kita terapkan yang ini. Misalnya penggunaan barang-barang daur ulang atau bagaimana sih membangun suatu bangunan tempat kita beraktivitas itu atau mendesain suatu tempat kita beraktivitas itu yang hemat energi, tidak boros listrik, tidak boros penggunaan air, tidak boros listrik karena besarnya penggunaan AC misalnya, atau boros listrik akibat besarnya penggunaan pencahayaan buatan misalnya. Itu bisa masuk semua ke sini. Oke, kita lanjutkan. Tadi adalah environment sustainability, maka yang kedua adalah economy sustainability. Harus ada keberlangsungan di bidang ekonominya atau keberlanjutan ekonomi. Nah, ini dikaitkan dengan usaha peningkatan ekonomi dari suatu negara agar rakyatnya menjadi sejahtera. Ini skopnya ada negara.
Nah, maka yang terpenting di sini maka harus ada growth atau pertumbuhan, terus development. Tidak bisa tidak pembangunan itu harus tetap digalakan, tapi ya itu tadi harus mempertimbangkan permasalahan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Terus produktivitas atau productivity dan trickle down. Nah, ini merupakan pembangunan yang relatif rendah biaya, inisiasi, dan operasinya. Dari segi ekonomi bisa mendatangkan profit selain menghadirkan benefit. Profit ini adalah keuntungan yang bisa terukur dengan angka. Sementara benefit ini adalah keuntungan yang kita tidak bisa ukur. Ini berhubungan dengan kenyamanan, kebahagiaan, gitu ya, benefit itu ya, hal-hal semacam itulah. Nah, pembangunan ini memiliki ciri produktif secara kuantitas dan kualitasnya, serta memberikan peluang kerja dan keuntungan lainnya untuk individu kelas menengah dan bawah. Jadi ini skopnya sudah besar, tapi memang sebaiknya kita juga memperhatikan ini ketika mendesain suatu bangunan gitu. Nah, contohnya apa? Yang termasuk dari ekonomi sustainability yaitu mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan usaha mikro, membudidayakan masyarakat yang giat berwirausaha kecil. Terus ada industri ekologi, ekonomi ekologi dan energetika, dan industri-industri kreatif. Nah, kalau dilihat ini juga bisa kita adopsi ke desain-desain kita gitu. Misalnya bagaimana kita memberdayakan kearifan lokal gitu ya di dalam desain kita, termasuk penggunaan arsitektur dengan material-material lokal, terus dengan desain-desain kembali ke vernakular. Nah, itu tuh termasuknya di sini gitu. Nah, kesemuanya ini untuk mewujudkan community development. Community development merupakan kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Jadi ini nanti goal besarnya kepada community development, gitu ya, goal besarnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah social sustainability. Nah, social sustainability atau keberlanjutan sosial ini sumber daya sosial yang seimbang diwujudkan dengan keseimbangan intra-generation. Nah, sumber daya sosial ini memiliki kriteria sosial, yaitu komunitas, diversitas, hubungan karyawan, hak asasi manusia, keamanan produk, dan struktur pemerintah. Serta masuk juga di sini adalah budaya, kebudayaan setempat. Nah, maka poin-poin yang tercakup yang masuk dalam skop social sustainability yang harus dijaga adalah identitas suatu budaya atau cultural identity, empowerment, pemberdayaan, accessibility atau aksesibilitas, stability atau stabilitas ya, dan equity, kesetaraan. Nah, jadi yaitu pembangunan yang minimal mampu mempertahankan karakter dari keadaan sosial setempat, tidak merusak kebudayaan setempat gitu ya. Akan lebih baik lagi apabila pembangunan tersebut justru meningkatkan kualitas sosial yang telah ada. Tadi selain ekonomi, sosial juga meningkat. Setiap orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini diperlukan agar tercipta suatu stabilitas sosial sehingga terbentuk budaya yang kondusif. Contoh-contohnya adalah kemasyarakatan yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan respek terhadap komunitas kehidupan, terus meningkatkan kualitas kehidupan manusia, konservasi vitalitas bumi dan perbedaan, menekankan komunitas kemasyarakatan agar lebih peduli terhadap lingkungan, menciptakan global alliance. Nah, selain sosial, di dalamnya juga termasuk cultural sustainability. Jadi yang dimaksud termasuk tadi ya sudah disinggung termasuk budaya atau cultural sustainability. Nah, kebudayaan menurut Spratly merupakan pengetahuan yang diperoleh dan dipergunakan oleh manusia untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku. Jadi kalau misalnya kalian mempelajari tentang arsitektur Indonesia, maksudnya arsitektur tradisional Indonesia. Nah, bagaimana suatu rumah tinggal itu terbentuk? Ada filosofisnya.
itu berhubungan dengan bagaimana cara mereka hidup, tentang keyakinan yang dianut, berhubungan juga dengan hubungan persaudaraan yang mereka anut. Ada yang material, ada yang patrilineal, ada yang berhubungan dengan garis bapak, ada yang berhubungan dengan garis ayah. Nah, itu akhirnya akan mempengaruhi dari layout tata ruang sebuah rumah tinggal, bahkan sebuah perkampungan tradisional. Nah, itu hal-hal semacam itu yang harus tetap bisa dijaga gitu ya. Karena itu ya itu tadi hal-hal semacam itulah yang akhirnya menghasilkan produk rumah tradisional suatu area tertentu seperti itu ya. Nah, selanjutnya budaya itu diwariskan turun-menurun. Dalam konteks arsitektural, nah ini tercermin pada arsitektur rumah-rumah tradisional dan penataan susunan kampung adat sampai dengan ornamentasi yang digunakan. Itu semua ada filosofisnya. Teknik pembuatan rumah tradisional ini juga dapat digunakan secara temurun. Nah, kurang lebih seperti itu ketika kita hubungkan dengan arsitektur. Oke, kurang lebih seperti itu materi untuk hari ini. Saya harap dapat dipahami dan silakan disimak materinya dan kalian kerjakan kuis-kuis singkatnya yang sudah saya posting di Google Classroom. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.